Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan-jalan ke negara Sri Lanka, ada pelangi yang tertutup mega. Walau lebaran tiada bertatap muka, semoga silaturahmi tetap terjaga. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang di Al-Hasani yang kami hormati, hari ini Senin tanggal 7 April 2025 di tanah air dan musim semi di kota Montreal, Kanada, di mana suara burung yang berkicau riang dan tumbuhan menampakkan kehidupan baru yang mulai bersemi. Sekali layar berkembang, pantang surut keberakan. Terus belajar dalam Al-Quran sampai hayat dikandung tanah. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh di Al-Hasani yang kami hormati, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat Al-A'raf ayat 23, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Endah Zubaidah dari kelas GGO. Untuk itu, izinkan saya dari kelas Montreal, Kanada, untuk menyapa Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusida, Bagaimana kabarnya, Ustadz? alhamdulillah lancar Rusida. Alhamdulillah, karena masih suasana Lebaran, kami Ya, dari Kanada minta maaf yang sama-sama sebesar-besarnya. Rusida. Salam teman-teman di Kanada ya. Ya, Ustadz. Kami selalu mendoakan semoga Buya Ya. Haris Rizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin, berbahagia amin. bersama keluarga. Dan seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Buya diberikan panjang umur agar bisa terus membimbing seluruh Amin. anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau Ibu Endah Zubaidah. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran Al-A'raf ayat 23 dengan tenang dan penuh semangat. Amin. Kepada Terima Buya kasih. Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Endah Zubaidah, kami persilahkan. Syukur Bu Rusida. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal terhadap Allah nantinya. Dan yang sangat spesial bagi dia adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang,
hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 23 bersama Bu Endah Zubaidah. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Amin, ya Allah. Ibu di mana posisi ini Bu Endah? Di Depok, Pak Ustadz. Oh, Depok ya. Ibu sekarang termasuk kelas GGO 22 ya, bersama Pak Budi ya, Ya. Pak Pepe. Bu Endah, siapa yang dulu memberitahu kepada Bu Endah tentang alasan ini, Bu? Kakak saya, Bu Haji Anak Komariah, Pak Ustadz. Oh, Bu Anak Maria, kakak, Bu ya? Ya, Oke. Ini tampilan keberapa nih, Bu Endah? ya. Tampilan keberapa ini? Tampil kelima, Pak Ustadz. Alhamdulillah, lancar ya. Dan bisa istiqamah ya, Bu Endah ya, bersama Quran dan Al-Sani. Amin. Baik, kalau ya. gitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Endah. Silakan, Bu Endah. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukrillah wa bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hassani selaku penemu, pembimbing, dan pengajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hassani. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hassani, Pak Ustadz Draflis, Pak Ustadz Iwan, Bu Ustazah Waode, dan Ustazah Eni. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pembimbing Tahsin Al-Hassani, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta kajian Ba'da Subuh Zom Al-Hassani yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zom Al-Hassani dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat teriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang, berilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pagi hari ini insya Allah saya akan menguraikan surat Al-A'raf ayat 23 secara gramatikal dengan metode Al-Hassani. Sebelum saya menguraikan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hassani yang telah menemukan, menyusun, dan membimbing saya untuk mempelajari Al-Quran dengan secara gramatikal dengan metode Al-Hassani. Semoga Buya sekeluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Bapak Budi Purnomo dan Ibu Pepe Yani yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengajar dan membimbing saya agar lebih paham gramatikal dengan metode Al-Hassani.
Ucapan terima kasih saya untuk Bunda Aini yang juga pernah membimbing saya di awal saya belajar gramatikal di Al-Hasani. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kakak saya, Ibu Haji Ana Komariah, dan Bapak Haji Joko yang telah membawa saya ke Al-Hasani. Ucapan terima kasih saya untuk rekan-rekan GGO yang selalu kompak membersamai saya dalam mempersiapkan diri untuk bisa tampil pada pagi hari ini. Teristimewa untuk Ketua Kelas Ibu Rita Herlinda dan Ibu Rita Kesuma, juga Ibu Nina yang telah membantu saya membuat PPT dan menayangkannya. Semoga kita selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Tak lupa terima kasih tak terhingga saya ucapkan untuk keluarga tercinta, suami, anak, cucu, dan menantu yang selalu mensupport dan begitu penuh pengertian membersamai saya dalam belajar. Juga terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, peserta JOM pada pagi hari ini. Tak ada gading yang tak retak. Untuk itu sebelum saya menguraikan surat Al-A'raf ayat 23, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Baiklah, saya akan memulai menguraikan surat Al-A'raf ayat 23 dengan membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 23 terdiri dari 18 penggalan. Penggalan pertama, Ola. Penggalan kedua, Robbana. Penggalan ketiga, Zolamna. Penggalan keempat, Anfusana. Penggalan kelima, Wa. Penggalan keenam, In. Penggalan ketujuh, Lam. Penggalan ke-8, Taghfir. Penggalan ke-9, La. Penggalan ke-10, Na. Penggalan ke-11, Wa. Penggalan ke-12, Tarham. Penggalan ke-13, Na. Penggalan ke-14, La. Penggalan ke-15, Nakuna. Penggalan ke-16, Nak Tasjid. Penggalan ke-17, Mina. Penggalan ke-18, penggalan terakhir, Al-Khosirina.
Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 23 penggalan ke-1 sampai dengan 4. Penggalan pertama, Qala, bentuknya KKL. Ciri KKL, fathah panjang di akhir. Pelakunya huma, akar kata qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya mereka berdua telah berkata. Penggalan kedua, Robbana, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama, robba, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, nah, adalah kata ganti. Robba, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya robban. Karena bermajemuk menjadi robba. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata kedua, nah, merupakan kata ganti yang artinya kami. Jadi arti KBM Robbana, Tuhan kami. Penggalan ketiga, Zolamna, bentuknya KKL. Ciri KKL, na di akhir. Pelakunya nahnu. Akar kata zolama, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 248. Artinya kami telah menganiaya. Penggalan keempat, anfusana, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama anfusa, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, nah, adalah kata ganti. Anfusa, bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya anfusan. Karena bermajemuk menjadi anfusa. Ciri kata benda diakhiri tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal nafsun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ulan. Ada di Mahmud Yunus halaman 461 dan 462 untuk mencari arti yang pas. Artinya diri-diri.
Kata kedua, na, merupakan kata ganti yang artinya kami. Jadi, arti KBM anfusana, diri-diri kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Mulai dari penggalan 6 sampai penggalan 18 terdapat kalimat bersyarat sebagai berikut. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. In merupakan huruf syarat. Lam taghfir lana wa tarhamna merupakan kalimat syarat. La merupakan jawab syarat. Nakunanna minal khosirin merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan kelima, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, in, merupakan huruf bermakna, juga merupakan huruf syarat, artinya jika. Penggalan ketujuh, lam, merupakan huruf bermakna, juga huruf yang mematikan baris akhir KKSAD. Ada di buku materi halaman 38, yang artinya tidak. Penggalan ke-8, taghfir, bentuknya KKSAD. Aslinya taghfiru. Karena dalam menjadi taghfir. Ciri KKSAD, tak di awal, domah di akhir. Pelakunya anta. Akar kata ghafaro, qala, fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 298 yang artinya engkau sedang akan mengampuni. Penggalan ke-9, la, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-10, na, merupakan kata ganti yang artinya kami. Penggalan ke-11, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, tarham, bentuknya KKSAD. Aslinya tarhamu. Karena dalam menjadi tarham. Ciri KKSAD, tak di awal, domah di akhir. Pelakunya anta, akar kata rohima, pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 483 yang artinya engkau sedang akan memberi rahmat. Penggalan ke-13, na, merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-14, la, merupakan huruf bermakna, juga merupakan huruf jawab syarat, yang artinya sungguh. Penggalan ke-15, nakuna, bentuknya KKSAD. Aslinya nakunu.
karena ada na tasdid di belakangnya jadi nakuna. Ciri KKSAD, na di awal, domah di akhir. Pelakunya nahnu, akar kata kawana, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya kami adalah. Penggalan ke-16, na tasdid merupakan huruf bermakna juga merupakan huruf penekanan yang artinya benar-benar. Penggalan ke-17, mina merupakan huruf jar. Aslinya min. Karena diikuti alif lam, 2 sukun berurutan, tidak bisa dibaca, maka nun sukun diberi harokat fathah. Jadi mina, yang artinya dari. Penggalan terakhir, penggalan ke-18, al-khosirina. Bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar. Diawali alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamak ya sukun na. Akar katanya khosiro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal khosirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Ada di Kamus Munawir halaman 339 yang artinya orang-orang yang rugi. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 23 penggalan artinya Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mereka berdua berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami benar-benar orang-orang yang rugi. Alhamdulillah. Alamin. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tas Bu Endah. Gimana Bu Endah rasanya ini doa yang sehari-hari kita sebut ini ya. Di pada saat membaca doa ini kita langsung menjiwainya. Gimana Bu Endah yang Ibu Endah rasakan terutama sebelum belajar gramatika dan setelah belajar dalam membaca Al-Quran? Gimana Bu Endah? Silakan. Oh iya. Alhamdulillah Bu ya, sekarang sudah sedikit mengerti kalau baca Al-Quran.
Ini Ya, KKL, apa KKSAD, apa ini kata benda, ya, subjek, objek, udah sedikit mengerti walaupun belum ah, banyak. Ya, kurang Rabbi dah ya. ada rasanya ya. Ya, Alhamdulillah. Kemudian bisa istiqamah, Bu Indah ya. ya. Saya Ah, makin lama eh, makin asik itu belajar ini ah, yang gramatikal, Bu ya. ya, ini, ya. Kita akan baca Quran baca Quran tetap sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Syukuran Bu Indah ya, bisa istiqamah ya. Ya, amin. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sambungan ayat sebelumnya ya, di mana setan sudah menggoda Adam dan Hawa, dan Allah sudah menyerahnya. Nah, ini Nabi Adam dan Hawa berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, panjang ya. Qala, mereka berdua telah berkata. Siapa itu mereka berdua? Adam. Qala, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya, menzalimin, anfusana, diri-diri kami. Jadi dengan salahnya Adam tergoda oleh setan, Adam menganggap dia telah menzalimi dirinya dan Hawa ya. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi anfusana diri kami. Wa ilam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni bagi kami, watarhamna, dan menyayangi kami, lanakunna, niscaya atau pasti nakunna kami adalah benar-benar minal khasirin, dari orang-orang yang rugi. Rugi tentu dampaknya sangat buruk ya. Jadi Nabi Adam berdoa, doa ini sekali lagi kita sebut ya. Habis selesai salat, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-A'raf 23 yang sudah disampaikan oleh Ibu Enda Zubaidah tadi dengan mumtaz. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya, terutama dalam membaca doa ini, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama selesai salat ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah terima semua amal ibadah Amin. kita. Dan jika ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu kami kembalikan kepada Bu Rosida dari Siar Montreal untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Rosida. Terima kasih banyak Ustadz Azrizal Al-Hasani dan Ibu Endah Zubaidah. Demikianlah uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.